Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali salah satu materi dari buku Fascinate karya Sally Hogshead. Kita fokus ke satu pemicu persuasi yang menarik banget, yaitu kepercayaan atau trust. Nah, tujuan kita kali ini adalah memahami gimana sih kepercayaan ini bisa memikat audiens dan taktik apa aja yang bisa dipakai, terutama oleh merek ya, untuk membangun dan memanfaatkannya. Oke, siap kita bedah? Siap. Ya, jadi dalam buku Fascinate itu, kepercayaan ini salah satu dari 7 pemicu utama. Ada lust, mystic, alarm, prestige, power, sama vice juga. Tapi yang bikin kepercayaan ini unik, dia tuh efeknya menenangkan. Beda sama yang lain yang mungkin bikin kaget atau penasaran, kepercayaan ini justru kasih rasa aman, stabil gitu. Menarik ya kontrasnya. Oke, taktik pertama nih dari Hacksheet untuk bangun kepercayaan. Menjadi familiar. Ternyata rasa percaya itu bisa tumbuh dari keakraban. Contohnya di buku itu film It's a Wonderful Life. Film itu kan awalnya nggak gitu sukses. Tapi karena sering diputar ulang terus, gratis pula, akhirnya jadi kayak tradisi liburan. Rasa familiar itu loh yang bikin nyaman dan ya jadi dipercaya. Kayak pakai jaket kesayangan yang udah lama gitu deh. Betul. Dan ini ada dasar psikologisnya. Namanya exposure effect. Gampangnya, makin sering kita lihat atau dengar sesuatu, kita jadi cenderung lebih suka dan percaya. Di buku itu ada contoh studi McDonald's yang menarik. Anak-anak ternyata lebih milih nugget ayam kalau bungkusnya McDonald's yang mereka kenal. Padahal isinya sama persis loh, sama yang di kemasan polos. Wah, bener juga ya. Jadi buat merek yang pengen jadi trust brand kayak Volvo atau Starbucks yang disebut di buku itu, kuncinya berarti konsisten dan bisa ditebak ya. Tepat sekali. Konsistensi dan prediktabilitas. Konsumen jadi percaya karena mereka udah tahu bakal dapat apa. Nggak ada kejutan aneh-aneh gitu. Oke, masuk akal. Nah, rasa familiar ini, kata Hogshead, bisa dikuatin lagi pakai taktik kedua. Mengulang dan menceritakan kembali. Jadi, pengulangan pesan yang terus-menerus dan nggak ada info lain yang membantah, itu bisa nanemin keyakinan yang kuat banget. Buku ini secara deskriptif ya, mencontohkan gimana Hitler pakai pengulangan absolut dalam propaganda buat bangun kepercayaan massa pada pesannya. Ini nunjukin kekuatan mekanisme pengulangan itu sendiri ya sebagai alat persuasi, lepas dari isinya apa. Iya, mekanisme pengulangan itu kuat. Tapi, buku ini juga negesin kalau pengulangan aja nggak cukup buat kepercayaan jangka panjang yang beneran tulus. Nah, disinilah taktik ketiga jadi penting banget, menjadi autentik. Pesan sama tindakan itu harus sejalan, harus nyambung. Oh, jadi nggak bisa bohong terus-terusan gitu ya? Nggak bisa. Contohnya di buku itu Baby Einstein. Klaimnya kan bikin bayi pinter, tapi ternyata nggak terbukti. Kepercayaannya langsung rusak. Sebaliknya, lihat Tiffany & Co. Mereka malah naikin harga perhiasan perak yang lagi laku keras. Loh, kok dinaikin? Bukannya malah biar makin laku? Nah, justru itu. Mereka lakuin itu buat jaga persepsi eksklusif dan mempertahankan kepercayaan pelanggan inti mereka. Pelanggan percaya Tiffany itu barang mewah dan bernilai. Jadi, ya reputasi itu dibangun dari konsistensi. Janji dan kenyataan harus cocok. Kalau nggak konsisten, rusak deh. Ada caranya nggak? Ada. Itu taktik keempat, mempercepat kepercayaan. Caranya, kata Hogshead, kaitkan pesan baru dengan sesuatu yang udah dikenal dan dipercaya audiens. Contohnya gimana tuh? Misalnya, aroma roti baru dipanggang di rumah yang mau dijual. Itu kan langsung micu memori enak soal rumah yang nyaman, yang udah kita percaya. Atau pakai lagu-lagu nostalgia di iklan. Walaupun hati-hati juga sih, bisa salah sasaran kalau nggak pas. Buku ini juga nyebut merek Colt 45 yang pakai warisan kantong kertas coklatnya yang ikonik itu buat narik audiens baru. Mereka numpang ke citra otentik yang udah ada. Jadi manfaatin asosiasi yang udah kuat ya? Betul. Terus ada lagi taktik kelima, ini sudut pandangnya agak beda. Melenyapkan daya tarik pesan tidak sehat. Maksudnya, kita bisa pakai kepercayaan untuk gantiin kebiasaan atau keyakinan lama yang kurang bagus. Oh, menarik. Gimana caranya? Buku ini bandingin program anti-narkoba DARE sama program Edible Schoolyard. DARE itu dianggap kurang efektif, mungkin karena figur otoritasnya, polisi, kurang bangun trust sama remaja. Nah, Edible Schoolyard ini sukses ubah pola makan anak-anak. Caranya, mereka bangun pengalaman baru yang positif dan terpercaya soal makanan sehat. Anak-anak diajak berkebun, masak bareng, jadi mereka familiar dan akhirnya percaya sama makanan sehat itu. Pengalaman langsung yang terpercaya.
Jadi membangun kepercayaan baru untuk menggantikan yang lama ya. Keren juga pendekatannya. Oh ya, Hogshead juga bilang kalau pemicu kepercayaan ini fleksibel ya, bisa digabung sama pemicu lain. Iya, betul. Merek-merek besar kayak Coca-Cola atau mungkin Olive Garden itu sering gabungin trust sama lust. Misalnya, mereka kasih rasa nyaman, yang familiar, itu trust-nya, tapi juga ada sensasi rasa atau suasana yang menggoda, itu lust-nya. Jadi daya tariknya lebih luas. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari sumber ini, buat bangun kepercayaan, entah sebagai merek atau individu, kuncinya ada beberapa ya. Jadi familiar lewat paparan berulang, terus ulang-ulang pesan secara konsisten, tapi juga harus otentik tindakannya. Bisa juga percepat dengan numpang ke asosiasi yang udah ada, dan bahkan bisa pakai kepercayaan baru buat geser yang lama. Jadi apa nih makna utamanya buat kita semua? Ya, intinya sih kepercayaan itu kayak fondasi ya buat hubungan jangka panjang. Di dunia yang serba cepat dan banyak gangguan ini, kepercayaan itu nawarin stabilitas, rasa aman, sesuatu yang kita sebagai manusia kayaknya butuh banget. Buku ini ngutip studi Kelton juga, yang nunjukin betapa kita menghargai hubungan dan kepercayaan. Merek yang bisa bangun ini, wah, asetnya luar biasa itu. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran yang cukup menggelitik dari buku ini. Kepercayaan itu kan kuat ya, tapi kalau terlalu stabil, terlalu bisa ditebak, bisa jadi agak, ya, membosankan mungkin. Ini jadi pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Seberapa jauh sih sebuah merek atau figur publik yang udah Anda percaya banget, bisa coba-coba hal baru? Mungkin main-main sedikit dengan pemicu alarm atau mistik gitu. Sampai batas mana mereka bisa begitu, sebelum kepercayaan yang udah dibangun susah payah itu malah jadi retak. Sesuatu buat dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.